satu kelompok ini dapat dari punya tugas untuk wawancara pastor gitu. Jadi kami itu dibagi tugas, nanti kami setiap anggota kelompok itu ada satu pertanyaan gitu. Jadi mungkin dimulai dari teman Ivan. Jadi Romo, ini pertanyaan pertama, pertanyaan mendasar sebenarnya. Kira-kira sudah berapa tahun Romo menjadi Romo atau menjalani tugas? Saya tabis 2005. Kamu ada di mana 2005? Masih lahir. Berarti sudah 18 tahun sekarang. Sampai tahun 2023 tanggal 15 Agustus yang lalu. Terus selain itu, pertanyaan yang kedua itu Romo, kapan atau pada saat manakah Romo merasa bahwa Romo terpanggil sebagai seorang imam, dan apa yang menjadikan Romo berani atau yakin mengambil keputusan pada saat itu? pertamanya memang kalau jadi pastor, jadi suster itu pilihan. Ya, jadi kita memilih, kita pilih saja. Tapi karena pilihan itu bukan pilihan asal pilih, tapi harus ada dasarnya. Maka pertanyaan tadi, apa yang menjadi motivasi? Yang perlu itu adalah motivasi. Motivasi yang pertama pasti, kalau kamu tanya mereka yang sudah tabis, pasti motivasinya untuk melayani. Jadi kalau mau jadi pastor, jadi suster itu pasti melayani. Tapi melayani belum tahu melayani siapa. Jadi kita ikut saja bukan arus sebenarnya, ikut saja niat, lalu keinginan, lalu kemudian cita-cita supaya melayani. Nanti kita akan lihat pada saat kita mulai bertugas, kita akan tahu, oh begini padahal motivasi. Ya, jadi yang menggerakkan pertama sebenarnya adalah apa tadi? Kalau saya katakan motivasi. Ya, jadi pilihan itu ditentukan dulu karena motivasinya. Mau jadi apa? Karena jadi pastor, maka motivasinya pasti melayani. Dan itu yang pertama. Satu, jadi motivasi. Yang penting itu adalah motivasi. Cingkole. Saya mungkin ini berdasarkan pengalamannya Romo sendiri. Mungkin sebelum ditabiskan mungkin ada beberapa hal yang menjadi tantangan Romo untuk apa? Sebelum ditabiskan. Baik. Tantangan yang kalau mau bilang tantangan, sebenarnya semua pilihan hidup itu ada tantangan. Tapi karena menjadi pastor atau suster itu berarti siap untuk hidup sendiri, ya. Jadi tantangan itu, tantangan pertama hidup sendiri, karena tidak ada istri, tidak ada suami, hidup sendiri. Yang kedua, jadi pastor itu ada dua, jadi pastor di tempat sendiri atau keluar negeri, jadi misionaris. Jadi tantangan yang pertama, yang kedua adalah jadi pastor berkarya di sini, di kampung sendiri, di wilayah sendiri. Kalau jadi misionaris itu berarti dia harus jadi macam SVD, macam OFM, itu harus keluar. Itu berarti jadi misionaris. Tapi yang kedua tantangan itu adalah apa? Kalau mau jadi projo itu berarti harus berkarya di kampung sendiri, dan itu lebih susah daripada harus keluar negeri. Ya, jadi tantangannya yang berikut juga mungkin keluarga mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena itu saya bilang pilihan hidup, sendiri yang memilih, sendiri yang menyalami. Kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri, seperti lagu. Berarti tantangan sebelum dan sesudah menjadi pastor itu kira-kira gitu sama. Yang lebih susah itu mana menurut kamu? Sebelum atau sesudah? Harusnya sebelum. Tidak. Yang lebih susah itu siapa yang lebih susah? Mau pertahankan atau berebut piala? Pertahankan piala itu yang susah. Kalau kamu main bola, kamu juara, yang lebih susah itu mana? Kamu bertahan supaya menang terus, supaya orang jangan berebut, itu yang susah. Sama seperti ini juga. Kamu jadi pastor, jadi suster atau biarawan, yang susah itu apa? Pertahankan supaya dia terus, bukan untuk merebut. Merebut tadi itu gampang, macam dia bilang tadi. Sebelum jadi itu tidak sulit. Kamu jadi imam, jadi suster, jadi pastor, jadi uskup, itu sulit. Tapi mempertahankan supaya tetap jadi pastor, suster, uskup, itu yang susah. Jadi tantangannya lebih berat di mana? Sebelum atau sesudah? Sesudahnya. Coba lagi. Saya juga juga dengan beberapa informasi
sih, kebetulan saya dari Pecancar kemarin mungkin 2 minggu yang lalu kalau tidak salah Romo Fikep yang baru itu bisa di sana. Jadi dia kasih tahu kalau persentase yang menjadi imam sekarang itu menurun. Kira-kira bagaimana tanggapannya Romo mengenai masalah ini? Kamu sendiri, menurut kamu gimana? Kamu rasa gimana? Tinggi, sedang, rendah? Kalau saya sendiri baru karena Kamu pernah dengar dulu apa yang Yesus bilang? Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Banyak yang masuk seminari, tapi banyak yang terjadi. Lalu kemudian dari yang tidak jadi yang sedikit itu semuanya jadi tidak juga. Maka tetap akan kurang terus. Karena itu jadi pastor. Kalau suster ya memang kan tidak sulit kan jadi suster. Yang susah itu jadi pastor karena sekolahnya lama. Lalu kemudian tadi bilang panggilan susah sekarang. Kamu rasa bahwa di kota tidak soal karena banyak pastor. Seperti di kampung, kau dari mana? Dari Goa. Dari Cacar, kau dari Karo Labir kota ini. Kau dari Tenda Labir. Tapi kamu orang tua dari mana? Dari Naikeo. Kau Dari sini. dari sini. Kau Ende. Dari Cibal. dari Lempe. Kalau dari luar, kalau kamu tanya di luar Ruten, mereka yang pastor di luar, mereka pasti sengsara. Kenapa? Satu paroki itu ada 10 stasi, sedangkan pastor cuma 1. Bagaimana bisa 1 minggu itu, dalam hari 1 minggu itu bisa 10 kali misa? Tidak mungkin. Maka harus giliran 2 kali misa 1 minggu. Minggu berikut baru 2. Artinya apa? Pastor itu kurang atau banyak? Kurang. Maka panggilan memang susah dan kurang sekarang. Karena satu paroki yang besar hanya 1 pastor saja. Kalau kota tidak sulit, karena banyak pastor. Oke? Lagi? Dari saya, Iya. Romo, saya mau bertanya, apa inti atau makna menurut Romo dalam menjalankan hidup pembiakan? Intinya? Iya. Maknanya? Makna. Maknanya, setia. Yang kedua, melayani. Yang ketiga, mengabdi. Jadi setia tadi yang itu pertahankan. Yang kedua, melayani artinya apa? Semua. Melayani itu berarti semua tanpa kecuali, mau tua, muda, kecil, besar, nenek, jompo, semua. Yang berikut mengabdi. Mengabdi untuk siapa? Dan mengabdi kepada bos. Bos yang di mana? Mana itu bosnya? Bos yang di belakang. Nah, jadi itu dia punya intinya. Jadi, intinya adalah 3 hal itu. kalau ini mungkin pertanyaan yang terakhir, kira-kira mungkin Romo ada pesan untuk kaum muda, karena kebetulan kami juga di sekolah itu sekarang materinya mengenai panggilan hidup. Kira-kira mungkin Romo punya pesan untuk kami yang mungkin sebentar lagi akan menjawab panggilan Siapa hidup. kamu guru agama? Pak Ardi Darmadi. Harusnya mereka yang beritahu. Jadi untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang yang terpanggil, semua dipilih, semua dipanggil tanpa kecuali. Sekarang tergantung kamu. Kamu mau jalan atau tidak? Nah, bisa juga apa? Bisa juga nanti masuk setelah kuliah, tidak soal. Atau juga nanti pada saat tamat masuk, tidak soal. Intinya begini, panggilan itu datang, kita seringkali tidak pernah sadar. Jadi kita sudah tidak pernah pikiran ini, tiba-tiba lihat orang jubah, ayo mau ikut. Jadi untuk kamu jalan saja dulu, bisa habis kuliah mungkin. Tapi kemudian kalau mau masuk setelah kuliah tidak soal dulu. Nah masuk sebelum kuliah juga tidak soal. Karena apa? Panggilan Tuhan itu diberikan apa? Dia panggil kita itu pada saat yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah duga dia akan panggil kita. Jadi tergantung kamu lihat atau rasa atau tidak, kamu dengar atau tidak. Kalau kamu sibuk dan kau punya tim dengan dokter, kamu tidak akan dengar apa yang dia panggil. Maka perlu waktu untuk apa? Untuk dengar apa yang dia omongkan. Kalau kamu mau ketemu dia di mana? Bukan di pasar. Mau ketemu dia panggil kamu di mana? Doa pasti. Tidak bisa di pasar, tidak bisa di lapangan, tidak bisa di jalan di depan sekolah. Harus dibuat dalam doa, harus ketemu dia sepatanya. Tuhan panggil saya itu. Mau masuk nanti? Terserah kamu, terserah. Karena itu yang saya bilang, dia panggil itu pada saat yang kamu tidak pernah duga. Dia akan panggil kamu pada saat kamu tidur, atau kamu jalan, main bola, lihat orang.
jangan paksa. Panggilan itu akan datang sendiri, jadi dia dipaksa. Kalau paksa nanti kamu stroke, lalu apa lagi? Topnya? Tidak, itu sudah tahu pertanyaan. Iya. Ini kita mau